Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Supra Muzili dari kelas D yang akan menjelaskan tentang konsep statistika dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama bab 1, yang dimana kita akan membahas tentang statistik dan statistika. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian statistik. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik dan statistika. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dan pentingnya statistik. Yang dimana di sini adalah ruang lingkup statistik yang dimana terbagi menjadi 4 karakter. Yang dimana yang pertama itu statistik deskriptif, yang kedua probabilitas, yang ketiga teori keputusan secara statistik, dan yang keempat adalah statistik inferensi. Selanjutnya pentingnya statistik yang dimana di sana memuat data-data yang dimana data ini dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Istilah-istilah dalam statistik juga dibagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama adalah karakteristik, yang kedua variabel, yang ketiga populasi, yang keempat sampel, yang kelima sensus, yang keenam sampling, yang ketujuh parameter, dan yang kedelapan adalah statistik itu sendiri. Yang dimana juga kita akan membahas tentang metodologi dan statistika. Yang dimana metodologi ini dibagi menjadi 6 kelompok. Yang dimana yang pertama ini mengidentifikasi persaudaraan, yang kedua mengumpulkan data atau fakta, yang ketiga mengumpulkan data asli yang baru, yang keempat klasifikasi data, yang kelima pengajian data, yang keenam analisis data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang pembahasan terakhir adalah hubungan statistik dan penelitian. Selanjutnya di bab yang kedua kita akan membahas tentang data, populasi, dan teknik sampling. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu populasi dan teknik sampling. Yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang ketiga pengajian data. Dalam populasi dan teknik sampling ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu populasi, yang kedua sampel, yang ketiga teknik sampling. Selanjutnya di bagian kedua teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada wawancara, ada kuesioner, dan ketiga ada observasi, ada tes skala objektif, dan yang kelima metode prospektif. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu pengajian data. Di pengajian data ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dengan tabel, dan yang kedua itu dengan grafik. Selanjutnya ke bab yang ketiga, yang dimana bab ketiga ini yang akan kita bahas adalah tentang ukuran statistik. Yang dimana ukuran statistik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama distribusi frekuensi data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran letak. Di dalam distribusi frekuensi data ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu distribusi frekuensi data tunggal, yang kedua distribusi frekuensi data kelompok, dan yang ketiga tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang keempat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Yang kedua ukuran pemusatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga, di mana di sini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran. Di dalam ukuran penyebaran ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata atau SR, dan yang ketiga simpangan baku, yang keempat koefisien, dan yang kelima nilai standar. Selanjutnya ke bagian yang keempat, yang dimana bab keempat ini kita akan membahas tentang pemusatan kombinasi peluang. Yang dimana di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu peluang kejadian di binomial Newton, yang ketiga kombinasi, yang keempat aturan perkalian, pengulangan, dan faktorial, dan yang kelima itu permutasi. Dalam
ruang kejadian ini dibagi menjadi ada 3 bagian. Yang pertama ruang sampel dan kejadian, yang ketiga ruang kejadian, yang ketiga itu kejadian majemuk. Selanjutnya di bidang binomial method ini langsung saja ke kombinasi dan langsung saja ke aturan perkalian penjumlahan dan faktual. Dan dimana di sini dibagi menjadi 2, yaitu aturan perkalian dan penjumlahan, dan yang kedua itu notasi faktorial. Selanjutnya itu permutasi, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu permutasi unsur berbeda, yang kedua permutasi unsur sama, dan yang ketiga itu permutasi sikil. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 5, yang dimana di sini itu membahas tentang aplikasi SPSS. Dalam bab ini membahas tentang 6 faktor. Yang pertama itu pengenalan SPSS, yang kedua itu pengertian data, yang ketiga itu analisis persyaratan, yang keempat itu analisis deskriptif, yang kelima itu analisis korelasi, yang keenam itu analisis perbedaan. Dalam pengenalan SPSS ini langsung saja kita ke pengertian data, yaitu pengertian data itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menggunakan diagram batang, yang kedua kita itu diajarkan yang menggunakan diagram buntalan, dan yang ketiga itu kita akan membahas penggunaan histogram. Selanjutnya ke analisis persyaratan. Dalam analisis persyaratan ini dibagi dari 3 konteks. Yang pertama itu uji linearitas, yang kedua itu uji normalitas, dan yang ketiga itu uji homogenitas. Selanjutnya analisis deskriptif. Di dalam analisis deskriptif ini akhirnya kita ke analisis korelasi, di mana analisis korelasi ini dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama itu uji korelasi, dan yang kedua itu uji regresi linear. Selanjutnya dalam analisis perbedaan ini dibagi menjadi 2 kompleks juga. Yang pertama itu uji student, yang kedua uji ANOVA. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang ke-6, di mana di sini kita akan membahas tentang aplikasi Excel. Di sini dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu pengenalan fitur Excel, yang kedua statistik deskriptif, yang ketiga itu pengantar pengujian hipotesis. Langsung saja kita statistik deskriptif itu dibagi menjadi 2, yaitu menentukan statistik deskriptif, dan yang kedua itu menggambar grafik. Sekian, terima kasih penjabaran dari saya sebelum ini dari bab 1 sampai bab 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.